Pengen lolos SNBT tapi masih bingung. Kira-kira daftar di PTN mana ya yang peluang lolosnya tinggi? Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang cara menentukan PTN supaya peluang lolos di SNBT tinggi. So, buat kalian penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, oke guys, di sini aku bakal langsung ngasih tahu aja caranya kayak gimana. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman masuk ke zebracross.id. Nah, setelah itu tampilannya adalah sebagai berikut nih ya, kurang lebih sama lah ya untuk yang di laptop ataupun di HP. Nah, terus teman-teman pilih bagian yang garis 3 di sini. Nah, terus setelah itu teman-teman pilih yang statistik PTN. Nah, habis itu teman-teman tunggu. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang SNBT. Nah, habis itu teman-teman ketik aja prodi yang ingin teman-teman masuki gitu ya, yang ingin teman-teman daftar. Ya, di sini contohnya aku pengen masuk pendidikan dokter gitu ya, misal pendidikan dokter. Nah, contohnya kayak gini. Nah, udah keluar hasilnya, nanti bakal muncul untuk tampilan peminat tahun 2022, daya tampung, prediksi peminat 2023, persentase kelulusan, survei nilai UTBK 2022, sama prediksi nilai UTBK 2022, 2023, serta rata UKT dan UKT maksimal. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih untuk peminat tahun 2022 itu yang paling banyak di mana. Nah, di sini tuh ternyata yang paling banyak di UGM, terus Unhas, ada Unpad, UNS, Unbrau, UNER, UPNVJ, terus Undip gitu ya. Nah, dan lain-lain. Nah, sampai yang terendah pun ada di slide keempat. Nah, jadi ini tuh diurutin ya, nilainya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Yang paling rendah itu ada Universitas Khairun 328. Nah, terus di sini ada daya tampung juga. Nah, tapi aku langsung aja skip ya daya tampungnya. Kita masuk ke prediksi peminat 2023. Nah, untuk prediksi peminat tahun 2023 ini paling tinggi di Unpad ya prediksinya, terus ada Unhas, Undip, UI, UGM, UNER, dan seterusnya. Sampai yang paling rendah pun teman-teman bisa lihat ya di slide terakhir. Nah, terus untuk persentase kelulusan juga kita bisa lihat nih kira-kira yang persentase kelulusannya paling tinggi itu di mana. Nah, di sini tuh persentase kelulusan paling tinggi ada di Universitas Tadulako. Nah, meskipun nggak terlalu tinggi banget ya, namanya aja pendidikan dokter ya, gitu ya. Di sini cuma yang paling tinggi itu 7,3% gitu ya, persentase kelulusannya. Ya, selebihnya mungkin cuma 1%-an gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri juga. Terus ada survei nilai UTBK. Nah, ini diurutin yang nilai UTBK-nya paling tinggi. Nah, di sini tuh nilai UTBK hasil survei tahun 2022 yang paling tinggi di pendidikan dokter itu di UI. Terus ada UGM, UNER, Undip, Unbrau, UNS, dan seterusnya. Sampai yang paling rendah teman-teman juga bisa cek sendiri. Nah, terus ada prediksi nilai UTBK juga. Nah, di sini tuh prediksinya yang paling tinggi nilainya itu ada di UGM, UI, UNER, Undip, Unbrau, UNS, sampai seterusnya gitu ya. Nah, terus untuk rata UKT sama UKT maksimal teman-teman juga bisa cek sendiri. Dan di sini kita langsung aja to the point untuk yang inti pembahasan kita kali ini, yaitu gimana sih cara ngecek supaya peluang kita itu bisa lolos paling tinggi di prodi yang kita inginkan itu di PTN mana gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa cek di prediksi nilai UTBK 2023. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat nih, kira-kira teman-teman itu cocoknya itu masuk di mana. Ya, sekiranya yang nilainya nggak terlalu tinggi dan dari hasil tryout itu teman-teman bisa sanggup mencapai nilai segitu. Nah, kurang lebih caranya kayak gitu ya. Nah, misal nih kalau misal teman-teman pengen peluangnya lebih tinggi, teman-teman bisa cek di bagian yang slide terakhir, yang otomatis nilainya itu terendah dibandingkan yang lainnya. Yang paling rendah itu ada Universitas Khairun, terus ada Palangkaraya, Patimura, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya.
Terus teman-teman juga bisa cek melalui persentase kelulusan. Nah, kira-kira yang peluang kelulusannya paling tinggi itu di mana sih? Serta nilai UTBK-nya itu juga nggak terlalu tinggi. Biar teman-teman itu peluang lolosnya di pendidikan dokter semakin gede gitu ya ceritanya ya. Nah, di sini tuh ada Universitas Taduluka, Patimura, Universitas Khairun juga ada. Nah, jadi di sini nih bisa kita simpulin nih, misal aku pengen lolos di pendidikan dokter, mungkin kalau aku masuk ke Universitas Khairun mungkin akan lebih mudah gitu ya di SNBT karena prediksi untuk nilai UTBK-nya itu juga nggak terlalu setinggi yang teman-temannya gitu. Terus untuk persentase kelolosannya juga lumayan tinggi dibanding yang lainnya kayak gitu, yaitu 6,1%. Nah, kayak gitu guys. Nah, untuk yang jurusan-jurusan lain teman-teman bisa menyesuaikan juga ya. Nah, namun sebelum itu teman-teman perlu ketahui nih, kalau untuk yang tab-tab ini bisa teman-teman buka, kan ada tab untuk peminat 2022, daya tampung, prediksi peminat, terus ada persentase kelulusan, survei nilai UTBK, prediksi nilai UTBK. Nah, untuk tab-tab yang ini sampai ke UKT juga. Nah, untuk tab-tab itu bisa teman-teman buka ketika teman-teman udah upgrade ke versi yang premium atau platinum. Nah, jadi teman-teman nanti harus bayar dulu gitu. Tapi bayarnya nggak banyak juga sih. Waktu aku bayar itu cuma 39 ribuan. Kalau sekarang aku kurang tahu kalau sekarang ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Untuk cara upgrade-nya aku udah pernah kasih tahu caranya di video aku yang ada di atas. Jadi teman-teman bisa cek sendiri kalau semisal teman-teman pengen ngecek. Karena ketika teman-teman udah upgrade ke versi yang berbayar, itu nanti banyak banget yang bisa teman-teman dapetin, bukan cuma yang statistik PTN aja. Ada latihan soal, tryout, dan lain-lain itu banyak banget gitu. Dan itu udah aku jelasin juga di video aku yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek ya yang ada di atas itu. Nah, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku, serta bunyi notifikasinya, supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton video aku. See you next video, dan bye-bye.